Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini ya, dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita beliau Sayyidina Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah ya kaum muslimin. Mudah-mudahan kita semuanya juga mendapatkan syafaat pertolongan beliau atas izin Allah besok di hari yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dai serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya, beliau Ustadz Muslihin LCMH. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sehat kita aja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit ya, mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitnya dan mengangkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini yaitu kajian fikih kontemporer. Insyaallah tema yang akan diusung pada kajian sore kali ini yaitu tentang bubur suro. Nah ini tepat sekali ya, ini berkaitan dengan bulan Syuro kaum muslimin dan para pendengar serta pemirsa. Nanti apabila para pendengar dan pemirsa ingin bertanya bisa ditanyakan melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 33670.000 atau bisa melalui via teleponnya Radio Dais di 0246746352. Oke, langsung saja yuk kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita beliau Ustadz Muslihin LCMH. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, para pemirsa MAJT TV, para pendengar dan pemirsa semuanya entah melalui apa saja, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat saling sapa kembali atas rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang sedang sakit di antara kita atau saudara kita diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga yang mempunyai hajat, yang mempunyai niatan baik, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukumnya membuat bubur suro. Nah, ini kan salah satu di antara mungkin kita bahas, atau bisa saja misalnya amalan atau bisa saja kesunahan di bulan suro. Tapi sebelum itu amalan, kita memberitahu dulu amalan di bulan Asyura itu sangatlah banyak. Di antara yang paling terkenal dan yang paling masyhur kita lakukan adalah puasa Tasu'a dan Asyura, puasa tanggal 9 dan puasa tanggal 10, atau kalau tidak tanggal 9 ya tanggal 10 dan 11. Nah, sebisa mungkin 2 kali, tapi kalau satu juga, karena yang penting paling tidak berpuasa itulah. Itu sudah bagus. Nah, khusus di tanggal 10 Muharram, yaitu apa? Ada amalan-amalan kesunahan yang sangat banyak, yang di situ bukan hanya kita akan membahas bagaimana hukumnya membuat bubur suro, tapi kita mengingatkan ada amalan yang banyak. Misalnya kalau di Semarang adatnya, kebiasaannya tidak membuat bubur suro, ya coba amalan-amalan yang lain ini yang sangat banyak. Dalam kitab I'anatul Talibin itu dikumpulkan amalan untuk khusus bulan Syuro, bulan 10 Muharram Asyura. Itu ada 10.
yang dikumpulkan dalam 2-3 bait syair. Yang kedua adalah sum sholli sil zur aliman ud waqtahil ra'sal yatim mimsah tasaddaq waqtasil wasi alal iyali kullim dhufra wa suratal ikhlasi kul al-fatasil. Ada 10 amalan. Jadi kita bacakan secara runtut agar ya memang ada amalan banyak, bukan hanya satu, yaitu bubur suro. Nah, nanti terakhir kita akan memang membahas hukumnya membuat bubur suro. Sum yaitu puasa, disunahkan puasa Asyura. Sholli disunahkan bersolawat. Silaturahmi. Zur aliman, sowan wong alim atau sowan kiai, minta nasihat dan sebagainya. Ud membawa minyak wangi. Waktahil memakai celak. Ra'sal yatim mimsah, yaitu kepalanya anak yatim usapkanlah. Tasaddaq bersedekah. Waqtasil mandi. Ini ada berapa ini? Sum solisil zur aliman waktahil ra'sal yatim mimsah tasaddaq waqtasil. Wasi alal iyali, menyenangkan keluarga. Yang biasanya memberi nafkah sekian dilebihkan, yang biasanya jarang diajak jalan-jalan misalnya ajak jalan-jalan. Nah, menyenangkan keluarga. Qalim dhufra, sunahkan pula itu memotong kuku. So, ini biasanya sunnahnya di hari Jumat, ini ada tanggal 10 Muharram. Suratul Ikhlas sikul al-fatasil. Yang nomor 10 adalah disunahkan pula membaca surat al-Ikhlas kul huwallah sampai 1000 kali. Nah, ini ada 10 amalan yang khusus di bulan Asyura, dan ini belum disebutkan dalam syair ini yang dipaparkan di kitab I'anatut Thalibin, syarah dari Fathul Mu'in atau hasyiah dari Fathul Mu'in, hukum daripada membuat bubur suro. Nah, ini apakah sunnah atau apakah ada sejarahnya atau gimana dan sebagainya. Nah, memang dari sejarahnya itu sudah ada dalam kitab-kitab ya. Memang sejarah itu kan tidak akidah. Tidak harus percaya 100%, tapi paling tidak ada yang menyebutkan para ulama. Entah itu sanadnya gimana atau entah itu sanadnya bagus dan tidaknya dan sebagainya. Paling tidak ada pegangannya. Karena apa? Untuk amalan kesunahan itu tidak harus sampai derajatnya hadisnya harus sahih misalnya, atau apalagi mutawatir misalnya, atau apalagi enggak. Cukup misalnya hadis dhaif misalnya ya, itu boleh dipakai dalam fadhailul amal, yaitu amal-amal baik, kesunahan-kesunahan itu boleh. Maka misalnya kok ada amalan kok bubur suro nggak disebutkan di 10 ini, padahal ini kitab terkenal loh ya, I'anatut Thalibin misalnya ya tidak begitu juga. Dan ini ada dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, qila ya nuhuh bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak. Jadi qila ya Nuh, dikatakan kepada wahai Nabi Nuh, setelah banjir bandang, setelah angin topan, banjir bandang, dan Nabi Nuh membuat kapal selama beberapa bulan, akhirnya banjir besar, dan Nabi Nuh bersama pengikutnya hanya 80-an orang besertaan hewan-hewan yang dibawa berpasangan. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dikatakan setelah sampai banjirnya selesai, qila ya Nuh, dikatakan wahai Nuh, ihbid bisalamin minna, sudah turunlah dengan selamat, keselamatan dari kami, wa barakatin alaika, dan berkah-berkah kepada kamu, wa barakatin alaika, kepada kamu, wa ala umamin mimman ma'aka, dan kepada umat-umat yang bersama engkau. Nah, jadi ini ada kata-kata wa barakatin, berkat-berkat, jamak muannas salim ini. Nah, ini apa isi daripada berkat? Memang ini adalah berkat ya, namanya juga berkat. Jadi kalau berkah itu mufrad, kalau berkat
berarti banyak. Maka sangat wajar kalau isi berkat di Jawa itu isinya banyak. Warna-warni karena berkat. Terus dalam kitab I'anatul Thalibin juz 2 ada kisah yang mengisahkan tentang ini, tentang wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'aka. Qauluhu wa akhraja Nuhan minas safinah wa ukhrija Nuhan minas safinah wa dzalika anna Nuhan alaihi salam namma nazala minas safinah huwa wa man ma'ahu syakau al-ju'a. Kenapa menafsirkan ketika Nabi Nuh turun dari kapal dan orang-orang yang bersama Nabi Nuh, mereka semua itu wadul mengadu kepada Nabi Nuh tentang kelaparan. Al-ju' wa qad faragat auzaduhum fa'amarahum ayyatu bifadli auzadihim. Sedangkan bekal-bekal mereka itu sudah menipis. Kenapa? Karena sudah begitu lamanya di kapal. Jadi banjir bukan hanya sehari terus besoknya surut, tapi berhari-hari sampai menghilangkan dunia. Jadi tidak ada lagi umat manusia kecuali yang dibawa Nabi Nuh dan kaumnya itu tadi. Sehingga ada yang mengatakan setelah itu keturunannya Nabi Nuh ada berpelencar, ada yang kesana kemari dan umatnya. Maka bisa saja ya orang Jawa atau kita itu keturunannya mbuh umatnya Nabi Nuh mungkin. Enggak Nabi Nuh, tapi bisa saja umatnya Nabi Nuh. Tapi nek keturunan Nabi Adam ya jelas. Wa qad faragat auzatuhum fa'amarhum ayatu bifadli auzatihim faja'a hakadha bikaffi khintatin wa hadha bikaffi adasin wa hadha bikaffi fulin wa hadha bikaffi himsin ila an balagat sab'a hubub. Nah, akhirnya apa? Akhirnya para umatnya itu mengumpulkan apa yang tersisa dari makanan mereka. Setelah tersisa mereka mengumpulkan, ada yang mengumpulkan yang sisa dari kacang, ada yang dari kedelai, ada yang dari beras, ada dikumpulkan sampai 7 macam hubub, 7 macam bebijian, kacang, kedelai, apa ada 7. Wakana yauma Asyura. Nah, di sini pas ketika ini kejadian ini turun dari kapal ini pas ketika di tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Fasan manuhan 'alaiha wa tabakhaha lahum fa'akalu jami'an wa syabi'u bi barakati. Nah, ada ini dikatakan ini. Akhirnya Nabi Nuh memasakkannya bersama mereka, fa'akalu jami'an. Mereka makan semuanya, wasyabi'u dan mereka kenyang semuanya, bi barakati Nuhin. Ini ada kata-kata bi barakati. Ya, berkat Nabi Nuh. Nah, jadi ada ini. Jadi ini menafsirkan ihbit bisalamin minna wa barakatin alaika. Bisalamin minna wa barakatin alaika. Jadi ada kata-kata wa barakatin alaika dalam Al-Qur'an. Nah, ada yang mengisahkan pas ketika itu, yaitu di hari Asyura Nabi Nuh sama umat-umatnya itu membuat bubur. Dimasak, dicampur sehingga seperti halnya bubur. Dari 7 macam biji ini tadi. Maka di antara yang di sini di Jawa ada yang memang benar-benar 7 macam. Nah, ada yang memang yang penting gaya bubur. Nah, ini ada dasarnya di situ. Yang penting membuat bubur. Ada yang memang 7 macam, yaitu tadi kacang, kedelai apa terus dicampur. Saya nggak tahu nih terus jadinya apa ya 7 macam dicampur ini. Nah, terus dikatakan pula ada wakana dzalika awwala ta'amin tubikhu ala wajhil ardi ba'da tufan. Nah, ini adalah awal pertama kali makanan yang dimasak di muka bumi setelah terjadi tufan, setelah terjadi banjir bandang. Fattakhadhahun nasu sunnatan yauma Asyura. Maka di sini orang-orang menjadikan ini sebagai sunnah. Sunnah di hari Asyura. Wa fihi ajrun 'azimun liman yaf'alu dzalika. Dan ini ada pahala yang besar bagi orang yang melakukannya. Wa yut'imul fuqara'a wal masakin.
Ya, dan memberikan makan buburnya tadi kepada orang-orang fakir dan orang miskin. Ini ada yang mengatakan dasarnya begitu. Dalam kitab Nihayatuz Zain dikatakan juga, yaitu wa mimma yu'azza lil Hafidz Ibnu Hajar fi ma yudbakhu minal hubub fi yaumi Asyura. Ada dinisbatkan di sini Al Hafidz Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini Al Asqalani kalau Al Hafidz itu. Jadi ahli hadis. Al Asqalani itu yang mempunyai syarah Sahih Bukhari. Nah, itu Ibnu Hajar Al Asqalani. Kalau Ibnu Hajar Al Hitami itu ulama mazhab Imam Syafi'i. Al Asqalani juga Asy-Syafi'i, tapi ahli hadis terkenalnya. Padahal karangan tentang fikihnya sangat banyak. Begitu juga Ibnu Hajar Al Hitami terkenal ahli fikih, padahal karya selain fikih juga banyak. Nah, ini kalau dikatakan Al Hafidz itu berarti Ibnu Hajar Al Asqalani. Ini juga dibiasakan oleh beliau setiap bulan Asyura membuat fi mayudbakhu minal hubub, membuat bubur dari bibijian tadi. Ya itu jadi Imam Ibnu Hajar Al Asqalani itu juga melakukan pas ketika bulan Asyura gawe bubur. Seorang tokoh ulama. Ya, seorang tokoh ulama mazhab Syafi'i. Terus ada dalam kitab kitab karangan Imam As-Suyuti, yaitu dalam kitab Bada'iuz Zuhur, Syekh Muhammad bin Hamad bin Ilyas Al-Hanafi. Qala Tsa'labi kana istiwa'us safinati ala jabalil judi yauma Asyura wa huwal 'ashiru minal Muharram. Dalam Imam As-Tsa'labi mengatakan adanya turunnya kapalnya Nabi Nuh itu pas ketika di Jabal Al-Jud, Gunung Judi. Di Gunung Judi. Makanya ketika ada yang menemukan kapal di atas gunung dinisbatkan ini kapalnya Nabi Nuh. Ya kan banyak itu seliweran di Facebook atau di internet atau di YouTube. Jadi ada banjir besar yang membawa kapal besar di atas di atas gunung. Nah katanya ini kapalnya Nabi Nuh. Ya nggak apa-apa itu karena dulunya memang sudah ada. Yaitu adanya turunnya kapalnya Nabi Nuh itu yaum Asyura, di hari Asyura, yaitu hari ke-10 dari Muharram. Fasamahu Nuhun syukran lillahi wa amara man kana ma'ahu bisyami fi dzalikal yaumi syukran ala tilkan ni'mah. Lalu Nabi Nuh itu berpuasa karena bersyukur. Jadi puasa Asyura itu bukan hanya selamatnya Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Itu hadis yang paling terkenal memang dalam Imam Syafi'i. Tapi di sini juga ada setelah kisah itu Nabi Nuh juga selamat dari banjir bandang selesainya. Nah, jadi ada yang lain juga. Maka sama-sama mensyukuri nikmatnya Allah. Wa yurwa anna tuyura wal wuhush wad dawaba jami'uhum shamu dzalikal yaum thumma inna nuhan akhraja ma baqiya ma'ahu min az-zat fajama'a sab'ata asnafin minal hubub. Nah, lalu setelah itu adalah singkat cerita semua yang bersama beliau yang selamat entah itu dari hewan semuanya berpuasa semuanya. Nah, lalu setelah itu untuk berbuka puasanya adalah membuat bubur itu tadi pas ketika di hari Asyura dari 7 macam hubub, 7 macam kacang kedelai itu 7 macam. Dibuatlah bubur. Nah, akhirnya bagaimana? Fasaratil hububu min dalikal yaumi sunnatan Nuhin alaihi salam wa hiya mustahabbah. Akhirnya ini ditradisikan menjadi kesunahan dan ini hukumnya sunnah menurut para ulama-ulama ya. Ini hukumnya sunnah. Itu akhirnya ini sebagai dalil kesunahan membuat bubur di bulan Asyura. Tapi sudah saya katakan tadi, misalnya kok tidak membuat bubur, banyak kesunahan yang lain. Yang tadi saya sebutkan ada 10. Yang paling sulit di sini adalah yaitu zur aliman.
menziarahi wong alim, sowan kiai, sowan apalagi mungkin di Semarang ya. Ketika orang ustadz atau kiai mengatakan kalau sowan wong alim, nah itu berat juga. Tidak ada yang berani ngomong kiai atau ngomong kalau sowan wong kiai, nah nggak mungkin. Tapi masyarakatnya juga beda mungkin di luar Semarang. Kalau di luar Semarang ada yang di Sawal pada sowan kiai semuanya berbondong-bondong, itu di rumah kiai itu malah sampai 7 hari itu ya tidak leren-leren, tidak sepi dari persoanan. Tapi kalau di Semarang dari tanggal 1 sampai 7 boro-boro gak ada kayaknya. Nah maka ini harus ditradisikan. Kalau paling tidak itu paling tidak begini, semua orang kaya, orang miskin di Semarang, di mana saja mesti membutuhkan kiai, atau paling tidak mengatakan ustadz lah, membutuhkan. Betul. Kenapa? Nggak usah jauh-jauh, paling tidak pas ketika panjenengan ada niatan umroh, itu mesti panjenengan akan kenal ustadz. Yang membimbing siapa, yang mengajarkan siapa. Saya sudah bisa ngaji, sudah ini, sudah itu. Loh, ketika umroh itu mesti jangan kenal ustadz, dan semuanya paling tidak punya punya kenalan ustadz masing-masing, walaupun hanya satu, walaupun hanya pegangan satu dan sebagainya. Maka disitulah terkadang zur aliman itu ya perlu diingatkan. Ya ini diantara kesunahan. Jadi kesimpulannya ada dalilnya, ada dasarnya, yaitu orang membuat bubur suro. Tapi saya ingatkan juga, misalnya kok di Semarang tidak menjadi tradisi, maka ada kesunahan yang lain di bulan Asyura, yaitu ada 10 tadi. Paling tidak ya ngajak kelencar keluarga yang paling muda, atau sangune bojone ditambahi misalnya dan sebagainya. Atau yang paling jelas adalah puasa hari Asyura, Tasu'a dan Asyura. Semoga kita semua ya diberi kekuatan, diberi kemudahan untuk mengamalkan syariat-syariatnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik Ustadz, alhamdulillah penjelasannya sangat luas sekali dan bisa insyaallah kita pahami bersama ya. Bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya, silakannya di 0821 33670 atau bisa melalui via teleponnya Radio Dais di 024624674652. Oke Ustadz, ini menarik sekali Ustadz. Tadi sebelum kita bahas tentang bubur suro, tadi dijelaskan tentang bahwa itu bisa dikatakan sebagai sunnah. Kalau kita melihat, mohon maaf Ustadz, sejarah sebelumnya memang bahwa Nabi Muhammad juga pernah mengikuti sunnah Nabi Ibrahim, begitu sebaliknya. Berarti secara tidak langsung juga sebagai umatnya Nabi Muhammad juga pernah melakukan sunnah yang dilakukan Nabi Nuh, di antaranya seperti itu. Nah ini berkaitan dengan sebelum kita masuk ke bubur suro Ustadz, kadang ada yang berpikiran bahwa bulan suro itu bulannya sedihnya Nabi kita, siapa Nabi Muhammad, yang pada waktu itu cucunya Hasan Husain itu dipenggal kepalanya pada bulan tersebut. Kita nggak boleh senang-senang di bulan Syuro. Nah itu loh yang menjadi agar kita tidak salah paham atau gagal paham gitu. Itu gimana Tat? Bagaimana cara kita bisa memberikan pemahaman soal itu terhadap masyarakat kita? Iya. Jadi yang pertama perlu kita pahami ya, ini bukan kok Kanjeng Nabi Muhammad itu sedih, karena kan pas ketika kejadian itu Nabi Muhammad sudah lama meninggal. Di zaman Yazid bin Muawiyah, di zaman sudah berapa itu, 60-an tahun setelah meninggalnya Nabi Muhammad atau setelah risalah. Nah itu jadi perlu kita pahami, bukan ya, memang Nabi Muhammad sudah memprediksi nanti akan ada ya salah satu di antara cucu saya yang akan meninggal, itu dalam hadisnya ada. Tapi bukan masalah Nabi Muhammad sedih di hari itu, bukan Nabi Muhammad, yang ya umatnya lah, katakanlah, karena pas ketika Sayyidina Husain di tanggal 10 Muharram itu dipenggal kepalanya.
Oleh karenanya kita perlu menseimbangkan, yaitu dalam artian bagaimana menurut Syekh Said Fudah, kebanyakan orang, khususnya orang Syiah, ini salahnya sangat kaprah ketika apa? Ketika suatu kejadian, suatu kisah itu dijadikan sebagai akidah. Suatu kisah dijadikan sebagai akidah. Contoh misal hari ini ada misalnya ada terus apa misalnya ya, tsunami misalnya, naudzubillah ya, misalnya pas ketika tsunami 2006 misalnya, terus pas ketika hari itu ada apa misalnya. Nah, maka boleh ketika kita bersyukur atau kita apa, tapi tidak bersedih setiap tanggal itu, bahkan menjadikan wajib atau bahkan sampai meniru. Kalau sudah meniru kan berarti akidahnya sudah lebih daripada hanya kesedihan. Nah, sedih tak nggak apa-apa, tapi ternyata sampai memukul-mukul diri, sampai semakin berdarahnya hari itu semakin banyak pahala. Ini kan bukan akidah, ini adalah ranah sejarah dan ranah ya sedih, monggo mau sedih, tapi tidak sampai kepada keakidahan. Sehingga setiap di bulan tanggal 10 Muharram ikut sedih, bahkan sampai mendarahkan diri dan sebagainya. Ini bukan. Dalam Islam apa yang menjadi akidah itu sangat ketat. Tidak semuanya hadis sahih saja menjadi akidah. Betul. Dalam akidah itu adalah ranahnya apa? Hadisnya mutawatir. Hadisnya yang tidak mungkin berbohong. Kalau tidak dari Al-Quran ya dari hadis, tapi yang mutawatir. Hadis sahih saja loh tidak sampai kepada ranah akidah. Apalagi ini hanya suatu kejadian. Apalagi ini adalah suatu sejarah. Nah, ini adalah sangat kesalahan, sehingga ya ini bukan masanya hari sedih. Kalau kita runtut sejarah ya itu tadi banyak yang seneng. Nabi Musa diselamatkan dari laut, terus Fir'aun ditenggelamkan. Nah, kalau kebalik, bukan kesedihannya bukan apa? Bukan meninggalnya Sayyidina Husain, tapi kesedihannya adalah tenggelamnya Fir'aun. Nah, malah juga salah kaprah kan gitu. Ngambilnya kan ke situ. Maka ini adalah kesedihan. Memang kesedihan tapi tidak menjadi ranah akidah, tidak menjadi kepercayaan apalagi sampai dilakukan. Nah, itu kesalahannya di situ. Sehingga ya sangat tidak pas. Ya sudah, karena hadis yang dari Rasulullah asli adalah bulan Asyura ya, Tasu'a dan Asyura puasa, yaitu puasalah. Puasanya alasannya apa? Syukron, bersyukur itu malah seneng. Nah, kalau ada kejadian pas ketika hari itu kok sedih, ya boleh bersedih silakan, tapi tidak sampai pada ranah akidah, sampai melukai diri sampai apa, malah kebalik kamu. Kebalik dengan hadis yang sudah jelas masyhurnya gitu loh. Baik Ustadz, terima kasih tadi penjelasannya. Jadi kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa ya, tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Ustadz kita. Jadi memang ada perbedaan antara di bulan Syuro ini yang berkaitan dengan terjadinya cucu Nabi, dan ternyata juga banyak hal kesenangan yang kita dapatkan, kisah-kisah para Nabi selain dari cucu Nabi. Ini bukan kejadiannya Nabi tapi cucu Nabi yang itu diyakini sebagai seorang umatnya, mohon maaf, yang akidah Syiah tadi ya, itu mengatakan sampai seperti itu, Masya Allah. Oke Ustadz, terlepas dari Ustadz, kita kembali ke laptop tentang bubur syuro. Ini nilai-nilai yang terkandung di dalam bubur syuro itu seperti apa Ustaz? Nilai-nilai, istilahnya nilai-nilai yang patut kita teladani atau patut kita contoh, itu seperti apa Ustaz? Ya memang kalau dalam hal itu di Jawa sendiri dikembangkan oleh orang Jawa ya. Dikembangkan dalam artian bagaimana? Dalam artian buburnya itu harus merah, harus apa, dengan filosofi masing-masing. Betul. Sehingga itu kalau di situ memang saya belum tahu sejarahnya. Ini kenapa bubur syuro kalau di Jawa itu pakainya ini dan ini, terus nanti ada daunnya yang begini, yang lancip itu dan yang sebagainya. tahu yang membuat berarti. Nah, itu yang tahu yang mungkin yang sudah
dengar dari mbah-mbahnya Iya. filosofi yang seperti itu memang ada, tapi saya belum ya membaca tapi lupa. Jadi ya karena tidak ke situ, karena ya wis fikih ya fikih, Betul. halal haram dan sebagainya. Betul. Ya. Yang jelas itu adalah bentuk rasa syukur kita, kita diberikan oleh Allah masih berjumpa atau kita dijumpakan dengan bulan 1 Hijriah ini ya Ustadz ya. 10 Muharram. Iya, 10 Muharram itu. Oke Ustadz, ini ada pertanyaan dari pendengar ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa tujuan dilaksanakan tradisi membuat bubur suro? Terima kasih, dari Bapak Ubaidillah. Iya. Tadi berarti secara kalau yang kita baca ya tadi ya. Jadi ini juga harus memadukan antara yang Jawa dengan yang kita baca yang barusan. Betul. Yaitu apa tujuannya atau apa niatnya agar itu menjadi sunnah. Niatnya adalah Betul, itu. Yang pertama ittiba itu dengan syariatnya Nabi Nuh. Iya. Dengan syariatnya Nabi Nuh. Iya. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad langsung munggah enggak hanya sampai Nabi Ibrahim munggah meneh. Betul. Serondok pusat. Karena pusat berarti kan Nabi Adam. Iya, betul. Ini serondok pusat. Jadi ittiba dengan Nabi Nuh agar kita itu bisa menjadi sunnah. Jangan sampai ini menjadi salah niat sehingga apa? Niat bubur suro karena apa? Hari Asyura hari keramat. Nah, ini yang repot. Ya, sehingga apa? Enggak bubur suro ben selamat. Iya. Biar enggak hari celaka. Nah, ini kan juga repot. Nah, maka ya niatnya biar menjadi sunnah adalah ya bersedekahlah, niat sedekah. Yang kedua ittiba dengan Nabi Nuh. Yang ketiga para ulama mensunahkan, akhirnya kan mensunahkan membuat bubur seperti halnya tadi Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang membiasakan itu. Iya. Dan dalam kitab I'anatul Talibin jadi juga disebutkan sehingga di situ adalah sunnah. Nah, itu sampai di situ saja. Sampai di situ saja biar menjadi sunnah. Jangan sampai terbalik malah tadi menjadi wah ini nolak bala, hari sial kita harus ini. Ya, tidak. Jadi seperti itu. Oke Ustadz, alhamdulillah. Terima kasih. Kita akan rehat sejenak Ustadz sambil menunggu dari beberapa pertanyaan dari para pendengar setia Radio Dais setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda.
Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. ribu pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada, pemirsa MAJT TV dan TV dimanapun Anda berada, silahkan yang ingin bertanya. Kita akan tunggu ya, soalnya kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Untuk itu silahkan bagi kaum muslimin yang ingin bertanya di 0821336700.000. Baik, Ustadz, masih dalam kaitan bubur surunan tadi. Tadi ada pertanyaan dari pendengar, dari Bapak Humaidi. Benarkah, langsung saja pertanyaan nih Tadge, benarkah perayaan satu suro jadi strategi dakwah waliullah? Terima kasih Ustaz. Ya, jadi ini ada pertanyaannya itu satu suro ya. Jadi ini kan kita membahas asyura, 10 suro jadi satu suro. Ya, paling tidak kita akan menjawab secara husnudzon, walaupun ini adalah ada bidangnya sendiri mungkin, yaitu para sejarawan ya. Paling tidak kita khususnya di Semarang ini menjadi tradisi ketika malam satu suro itu hampir semua Semarang per RT. Betul. Yaitu bahasanya apa ya, melean atau apa ya, itu bahasanya tirakatan ya, bahasanya. Ya, kayak ini saya ambil husnudzonnya. Saya ambil husnudzonnya adalah begini. Di lain sisi banyak yang masih mempercayai di satu suro, mungkin di selain kota Semarang. Saya yang tahu di kota Semarang soalnya. Mungkin di Demak, di mana kayaknya tidak ada malam tirakatan, apalagi sampai per RT ya. Ini kan adanya di Semarang toh. Maka bagaimana? Paling tidak ini akan mengalihkan, yaitu kepercayaan satu di antara yang tidak tirakatan, ada yang ngumbah gaman. Ada yang masih ngumbah gaman di malam satu suro. Nah, terus ada juga yang masih banyak juga yang kungkum, yang mandi di sana Sampangan, Tugu Soeharto dan sebagainya. Nah, maka ada yang begitu, oleh karenanya hampir mayoritas di kota Semarang ini sudah alhamdulillah dibuat malam tirakatan yang isinya di situ kebanyakan adalah ada penceramahnya, manggil kiai dan sebagainya. Walaupun ada juga yang diisi dengan wayangan dan sebagainya. Nah, dari situ kan tradisi yang malam tirakatan yang walaupun tidak manggil kiai saja itu juga sudah ada banyak sedekahan, makan bareng, doa bersama dan sebagainya. Ini paling tidak adalah dikatakan ya ini namanya strategi ini. Ini namanya strategi khususnya di kota Semarang, entah siapa yang membumingkan pertama kali ya. Tapi paling tidak ini adalah mengalihkan yang mungkin masih dipercayai sebagian orang. Karena di luar kota Semarang atau mungkin dulu saya pas ketika kecil bisa diweden-wedeni. Wah, ini malam biji suro, malamnya wong dukun-dukun dan sebagainya ya. Ya, jadi ternyata di kota Semarang tidak segitu, malah lebih baik lagi. Maka ya inilah saya katakan strategi daripada dakwah itu sendiri, yang mempercayai ketidakbaikan, mempercayai hari buruk, mempercayai ini semua, sehingga dialihkan malah menjadi malam tirakatan, sedekahan, doa bersama dan sebagainya. Oke. Terima kasih Ustadz. Nyambung Ustadz tadi Ustadz. Masih berkaitan dengan tema yang kita bahas pada sore kali ini. Apakah hanya bubur suronan itu saja? Bolehkah selain bubur suro untuk memperingati 10 suro itu? Contoh semisal kadang di masjid atau di musola itu ada ingkung, terus ada makanan-makanan ringan. Apakah tidak usah bubur lah, pokoknya ini aja. Pokoknya intinya adalah rasa syukur kita kepada Allah pada bulan Syuro ini. Seperti itu. Gimana Ustaz? Ya, jadi makanya tadi saya katakan ada 10 kesunahan ya. Sum soli sil zur aliman ud waktahil roksal yatim mimsah tasodak. Ini ada kata-kata tasodak. Nah, ini ada sedekah.
Bahkan kalau di Semarang alhamdulillah itu hampir setiap masjid membuat acara 10 suro. Iya, betul. Bukan hanya itu, bahkan ini menjadi panenannya atau lebarannya orang-orang yatim. Iya, betul. Nah, ini adalah sangat-sangat kesunahan. Maksudnya sangat-sangat mempraktekkan apa yang disebutkan tuh 10 tadi. Roksal yatim mimsah. Nah, kepalanya anak yatim usapkanlah. Iya. Bukan hanya usapkan, tasodak, bersedekahlah. Nah, ini kan mendonasikan anak yatim setahun sekali. Setahun sekali ya, yang bareng-bareng, yang bersama-sama. Ini menjadi kebaikan dan bahkan menjadi tradisi, yaitu membuat acara santunan anak yatim. Ini sangat-sangatlah kesunahan. Jadi kata-kata tasodak itu banyak, sodakoh. Maka ya bisa aja bukan hanya bubur suro. Bubur suro itu kan macam sedekahnya. Salah satu di antara macamnya adalah membuat bubur yang di situ sudah dicontohkan. Misalnya mau membuat dongo bareng sekalian syukuran motor, mobil misalnya, atau sekalian syukuran diterima kerja di mana. Ini kan harus digaungkan. Kalau mau agak-agak berkah, ya berkah, bukan agak-agak. Akan diterima kerja, beli motor, mobil paling tidak disedekahi lah. Nah, itu tasodak itu umum. Jadi ya bisa saja ingkungan, bisa saja berkatan. Nah, tadi kan bahasanya yang Al-Qur'an wa barokatin. Karena berkatnya Nabi Nuh. Maka ya bisa aja berkatan dan sebagainya. Jadi ini ya secara memang yang sudah menjadi tradisi baik itu harus sangat dilanjutkan, karena itu bukan tradisi, memang mengamalkan kesunahan. Mengusap anak yatim, mengundang anak yatim dan sebagainya. Walaupun anak yatim enak ya, sehari dapatnya 5 kali undangan. Pagi masjid ini, siang masjid ini, ya nggak apa. Karena apa? Karena memang hari itu kita anggap atau kita bahasakan sebagai lebarannya anak yatim. Saya menganggap, saya punya istilah baru di 10 Muharram itu adalah lebarane anak yatim. Karena kita tidak sempat setiap bulan sekali santunan atau setiap yang ada silahkan, tapi setiap yang bareng-bareng tidak ada. Nah, apalagi khususnya orang-orang kaya. Makanya kan hadis yang paling terkenal, ana wakafilul yatimi fil jannati kahataini. Saya dan orang yang menanggung anak yatim. Ini kan bahasanya menanggung. Di surga itu seperti ini dekatnya, kata Rasulullah sambil memberi isyarat. Nah, ini kan yang menanggung itu bukan hanya 10 Muharram toh. Kan gitu toh. Ya menanggung ya benar-benar menanggung. Nah, maka ya paling tidak kalau kita tidak menjadi orang yang menanggung di setiap harinya atau setiap ya paling tidak di 10 Muharram. Karena ya tadi roksal yatim bimsah, kepalanya anak yatim usapkanlah. Nah, di situ. Jadi ya ini semuanya kesunahan yang sangat baik. Oke Ustadz, kita lanjut Ustadz, berkaitan dengan anak yatim. Ini pokoknya ini sangat menarik ini Ustadz. Kadang ada orang ini artinya niatnya mungkin beda. Ketika ada santunan anak yatim piatu diadakan secara bersama dan anak yatim itu disuruh maju ke depan, dan siapa yang pengen menyantuni disuruh maju ke depan sambil mengusap rambutnya anak yatim itu. Hal yang seperti ini memang biasanya ini sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat ya. Kadang ada orang yang mengatakan apa itu bukan menyantuni, tapi itu adalah riya. Bahasa kasarnya seperti itu. Lah, melihat kejadian seperti ini gimana Ustaz? Lebih baiknya di rumah aja kasih satu-satu. Lah, karena ini kebiasaan mungkin Ustaz ya, kebiasaan masyarakat mengadakan secara bersama-sama. Apakah itu juga termasuk salah satu strategi dakwahnya panitia pembuat acara santunan anak yatim itu gimana Ustaz? Iya. Jadi yang pertama adalah memang ini menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama sekarang ini ya, para kiai-kiai. Yaitu santunan anak yatim itu bagusnya dipanggil orangnya atau hanya dipanggil namanya nanti diantarkan. Karena di lain sisi memang ada kesunahan yaitu mengusap kepalanya anak yatim.
Kalau secara saya pribadi, secara objektif ini tidak membela sana dan membela sini ya. Kenapa ada perbedaan di situ? Karena kita itu memperluas definisi anak yatim. Masalahnya anak yatim yang zaman sekarang itu anak yatimnya sampai lulus S1 masih dianggap anak yatim. Betul nggak? Sampai SMA masih dianggap anak yatim. Kalau kita kembali dari kitab itu kan sebelum balik lah ya. Sebelum balik ya. Tapi kalau kita tidak perluas ya kasihan juga. Setelah balik pun mereka belum kerja kan gitu toh. Kondisi ya. Betul. Maka dari situlah akhirnya muncul ketika kita manggil anak yatim yang datang juga yang sudah SMA, sudah kuliah S1, ya pasti malu lah. Betul. Kalau kita kembali pada kitab yang belum balik itu kalau perempuan umur 9 sudah balik loh. Berarti di umur 8 walaupun dia dipanggil, diusap kepalanya, nggak ada rasa malu. Dan kita nggak bahas itu. Kalau jelas-jelas anak yatim aslinya yang secara definisi kitab. Kalau laki-laki ada yang 15 maksimal. Itu pun sekarang umur zaman sekarang 13 sudah balik. Ada yang 11 sudah baleki dewe dan sebagainya. Nah, maka ini kan kalau di umur 10 tahun laki-laki dan 8 tahun perempuan yang benar yatim, kalau kita panggil kita nggak ada masalah bahas itu. Saya yakin nggak ada masalah. Nggak mempermalukan dia, nggak kita juga riak, enggak. Dan kita ngusap kepalanya itu sangat layak di usia segitu gitu loh. Nah akhirnya karena ini dilebarkan definisi anak yatim sampai SMA sampai S1 pun anak yatim. Nah akhirnya yang timbul adalah apa? Ini mempermalukan nama anak yatim. Nah kan gitu toh. Ini riya. Kalau riya masalah riya karena bareng-bareng ya. Betul. Kembali ke hati masing-masing ya. Karena bukan hanya dia yang berdonasi tapi seluruh masjid, seluruh jamaah dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi masalah kan manggil anak yatim, diusap kepalanya dan sebagainya. Ya karena kenapa hal ini? Karena memperluas definisi anak yatim. Sehingga apa? Jadi ini yo segede teko, SMA kuliah teko dan sebagainya. Akhirnya ini mempermalukan. Nah, kalau pas misalnya dibatasi memang di umur yang sebelum balik, benernya nggak ada masalah, itu kita nggak sampai bahas ini mempermalukan dan sebagainya. Nah ini, jadi ya saya belum bisa membela sana sini, membela sana sini. Ya yang tidak manggil ya monggo bagus, yang manggil ya monggo bagus. Yang penting kan niatnya kita karena dipanggil dan dia tidak datang pun akan tetap dikasih. Iya, pasti dikasih. Akan dikasih kan karena gitu toh. Sudah terdata. Iya, karena sudah terdata. Kalau yang datang yang kecil-kecil ya bagus karena memang roksal yatim itu ya sangat imsah, sangat Tapi kalau mengusap anak yatim orang kuliah, wah repot. Dia sudah tahu macak dan sudah tahu gaya kan repot. Gaya itu nanti. Oke Ustadz, terima kasih atas waktunya di sore kali ini. Karena waktu kita sudah tidak bisa diajak kompromi lagi, itu kita lanjutkan. Mudah-mudahan di kajian sore kali ini menjadi kajian yang barokah, yang manfaat dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk itu minta doanya Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'ala. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsik. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa la yustajab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada, serta pemirsa MAJT TV dan TV dimanapun Anda berada, dan Faiz mengucapkan terima kasih bagi para penanya tadi yang sudah meluangkan waktunya untuk bertanya berkaitan dengan tema sore kali ini tadi. Mudah-mudahan berkah manfaat untuk kita semua. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.